Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman sejawat semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentang perawatan pasien di ruang isolasi imunitas menurun atau biasa kita kenal dengan ruang isolasi tekanan positif. Melalui media pembelajaran kali ini, nanti diharapkan teman-teman semua memiliki gambaran tentang keperawatan pasien di ruang isolasi imunitas menurun atau di ruang isolasi tekanan positif. Setelah menyimak dan membaca media pembelajaran kali ini, nanti diharapkan teman-teman semua mampu memahami perawatan pasien di ruang isolasi imunitas menurun. Meskipun nanti tidak semua teman-teman bisa mengaplikasikan ini di ruang isolasi tekanan positif karena memang ruang isolasi kita jumlahnya terbatas. Jadi kalaupun nanti teman-teman semuanya ada pasien dengan kondisi neutropenia, mungkin setidaknya teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang diperoleh dari hasil pembelajaran kita kali ini. Adapun indikator hasil pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama menjelaskan definisi ruang isolasi imunitas menurun. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan tujuan perawatan pasien di ruang isolasi imunitas menurun. Yang ketiga, menjelaskan kriteria ruang isolasi imunitas menurun. Keempat, menyebutkan lokasi ruang isolasi imunitas menurun di RSUP Dr. Karyadi. Dan yang terakhir adalah menyebutkan indikasi pasien masuk ruang isolasi imunitas menurun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu definisi ruang isolasi imunitas menurun. Kemudian yang kedua adalah tujuan perawatan dari ruang isolasi imunitas menurun. Yang ketiga, kriteria ruang isolasi imunitas menurun. Yang keempat yaitu lokasi ruang isolasi imunitas menurun di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Dan yang terakhir adalah indikasi pasien masuk ruang isolasi imunitas menurun. Isolasi pasien merupakan upaya pencegahan penularan kuman patogen dari sumber infeksi ke orang atau pasien lain maupun terhadap pasien imunokompromis, yaitu dengan mengendalikan sumber penularan dan mencegah terjadinya penularan infeksi. Nah, isolasi pasien ini dilakukan dengan menempatkan pasien ke dalam ruangan khusus yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, jadi di sini ada beberapa kriteria dari ruang isolasi tekanan positif yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ruang isolasi dengan tekanan udara positif diperuntukkan bagi pasien-pasien dengan kekebalan tubuh menurun, agar kuman dari orang atau pasien lain tidak menular ke pasien yang diisolasi dalam ruangan tersebut. Di sini kalau misalnya dalam suatu rumah sakit itu tidak tersedia ruang isolasi, mungkin kita bisa melakukan dengan metode cohorting. Jadi menyatukan beberapa pasien dengan masalah yang sama dalam satu ruangan. Ruang isolasi imunitas menurun atau lebih sering dikenal dengan ruang isolasi tekanan positif merupakan ruang rawat inap bagi pasien yang mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh atau imunokompromis dengan harapan agar kuman dari orang lain atau pasien lain tidak menular ke pasien yang sedang diisolasi dalam ruangan tersebut. Jadi di sini pasien-pasien dengan imunitas menurun ini misalnya pada pasien-pasien pasca menjalani kemoterapi. Misalnya pada kasus-kasus AML ini sering terjadi kondisi imunokompromis sehingga perlu perawatan di ruang isolasi tekanan positif. Kemudian
Contohnya lagi pada pasien-pasien HIV dengan CD4 kurang dari 500. Ini merupakan kondisi imunitas menurun yang memerlukan ruang perawatan isolasi. Ruang isolasi tekanan positif ini didesain dengan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ruangan sekitarnya dan dilengkapi dengan HEPA filter dengan tujuan untuk meminimalkan risiko infeksi pada penderita yang mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh. Jadi HEPA filter ini dia mampu menangkap partikel-partikel udara, hampir 99,9% partikel udara dengan ukuran 0,3 mikron. Tujuan dari perawatan di ruang isolasi imunitas menurun yang pertama yaitu memberikan perawatan suportif pasien dengan penurunan sistem kekebalan tubuh untuk mengurangi terjadinya risiko infeksi. Dan yang kedua yaitu melindungi pasien yang mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh dari penularan penyakit atau mikroorganisme yang berasal dari pasien lain, petugas maupun dari pengunjung. Di sini ada beberapa kriteria ruang isolasi imunitas menurun. Yang pertama yaitu bertekanan positif 15 Pascal, ini untuk tekanan di kamar. Kemudian tekanan di anterum itu positif 7,5 Pascal dengan penggunaan suatu alat yang bernama HEPA filter. Kemudian yang kedua yaitu aliran udara lebih dari 12 ACH atau air change per hours. Kemudian yang ketiga, temperatur ruangan ini disetting antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, ini kelembapan dari ruangan berkisar antara 30 hingga 60%. Kemudian aliran udara yang direkomendasikan pertama yaitu dari anterum menuju ke koridor. Jadi anterum ini merupakan ruangan kecil sebelum kita masuk ke kamar pasien. Kemudian yang kedua yaitu dari ruang pasien menuju ke anterum. Jadi di sini udara masuk lewat saluran khusus, di mana di dalam saluran ini nanti dilengkapi dengan alat yang bernama HEPA filter. Nah, alat ini dia mampu menangkap hampir 99,9 partikel-partikel yang ada di udara dengan ukuran 0,3 mikron. Jadi nanti setelah udara melewati HEPA filter, nanti dia akan keluar lewat aliran atau saluran yang bernama air supply diffuser. Di sini udara yang keluar dari alat ini dia sudah terbebas dari kontaminasi mikroorganisme. Nah, di sini udara keluar tepat di atas bed pasien. Nah, udara dari kamar pasien nanti dia akan mengalir ke anterum. Jadi, di sini tekanan antara kamar pasien dengan anterum lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di anterum, sehingga udara cenderung bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kemudian di sini dari anterum nanti udara akan keluar lagi lewat koridor. Jadi di sini tekanan udara yang ada di koridor ini sudah pasti lebih rendah daripada tekanan udara yang ada di anterum. Di Karyadi kita ada 3 ruangan yang dilengkapi dengan ruang isolasi tekanan positif. Yang pertama yaitu di ruang Kaswari lantai 4. Ini kapasitas ruang isolasi ada 8 kamar khusus untuk pasien dewasa. Kemudian di Garuda lantai 5, ini kapasitasnya ada 1 kamar. Kemudian yang terakhir yaitu di ruang anak lantai dasar.
kapasitas kamar isolasi ada 4. Di sini untuk yang anak lantai dasar khusus untuk pasien-pasien anak dengan imunokompromis. Ini adalah gambar ruang isolasi yang ada di Karyadi, yaitu di Kasuari lantai 4. Jadi gambar yang sebelah kiri ini adalah pintu utama masuk ruang isolasi. Di sini di atas pintu utama ini dilengkapi dengan suatu alat yang bernama magnehelik. Jadi alat ini berfungsi untuk memonitor tekanan yang ada di ruang serah terima pasien dari ruang rawat inap biasa ke ruang isolasi. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah ruang serah terima antara ruang rawat inap dengan ruang isolasi. Jadi di sini ada garis merah, di mana di sini masuk ke area ini alas kaki harus dilepas. Dan nanti di sini dilakukan serah terima dari ruang rawat inap biasa ke ruang isolasi. Jadi ini gambar yang sebelah kanan adalah kamar pasien. Jadi di dalam kamar ini ada satu bed, kemudian satu bedside monitor, kemudian satu meja, dan satu kursi. Di dalam ruang isolasi ini dilengkapi dengan CCTV untuk memantau kondisi pasien isolasi sewaktu-waktu. Di dalam kamar juga difasilitasi dengan satu kamar mandi khusus untuk pasien. Jadi untuk penunggu kamar mandi bisa di kamar mandi umum. Kemudian untuk gambar yang sebelah kiri ini adalah anterum. Jadi anterum ini merupakan ruangan pemisah antara area kontaminasi dengan kamar pasien. Jadi di sini dia memisahkan antara ruang serah terima dari ruang rawat inap ke ruang isolasi dengan kamar pasien. Ini adalah ruang tunggu pasien yang ada di ruang isolasi Kasuari lantai 4. Jadi di sini antara ruang tunggu dengan kamar pasien dibatasi dengan kaca sehingga memungkinkan komunikasi antara pasien dengan penunggu di ruang tunggu. Sesuai dengan SOP perawatan pasien di isolasi, ada 5 indikasi pasien masuk ruang isolasi. Yang pertama yaitu pasien dengan febrile neutropeni atau neutropeni saja dengan ANC kurang dari 1000. Kemudian yang kedua yaitu pasien yang beresiko mengalami neutropeni setelah pemberian kemoterapi, misalnya pada pasien-pasien dengan kasus AML. Kemudian yang ketiga yaitu pasien dengan kanker yang disertai dengan febrile neutropeni. Yang keempat, pasien yang menjalani program transplantasi sumsum tulang. Karena pasien-pasien yang menjalani cangkok sumsum tulang pada akhirnya nanti dia akan melewati proses yang namanya febrile neutropeni atau neutropeni disertai dengan demam. Kemudian yang kelima yaitu pasien transplantasi organ yang beresiko mengalami kondisi imunokompromis. Prosedur perawatan di ruang isolasi tekanan positif ini mungkin tidak jauh berbeda dengan prosedur perawatan pasien di ruang biasa. Mungkin yang membedakan hanya tempatnya saja. Kalau di ruang biasa memang perawatan dilakukan di ruang rawat biasa tanpa tekanan. Kalau di ruang isolasi pasien dirawat di ruangan dengan tekanan positif. Yang pertama yaitu satu, pasien ditempatkan di ruang isolasi tekanan positif, di mana kondisi pintu harus selalu tertutup untuk menjaga kestabilan tekanan dari kamar pasien.
Kemudian yang kedua yaitu tekanan positif ruangan harus selalu terpantau. Di sini untuk masing-masing kamar itu sudah dilengkapi dengan suatu alat yang bernama magnehelik untuk mengukur tekanan dari masing-masing kamar isolasi. Yang ketiga yaitu pembatasan pengunjung. Dalam hal ini, pasien-pasien di ruang isolasi memang tidak diizinkan untuk dikunjungi karena untuk mengurangi kontak pasien dengan orang lain, sehingga dengan demikian nanti diharapkan mampu mengurangi risiko infeksi yang terjadi pada pasien. Kemudian yang keempat, bila tidak ada ruang isolasi tekanan positif, maka pasien bisa ditempatkan di ruangan tersendiri atau dengan sistem cohorting. Jadi menyatukan beberapa pasien dengan masalah yang sama dalam satu ruangan. Kelima, wajib mencuci tangan sebelum dan setelah masuk ruang isolasi, baik menggunakan alkohol maupun cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian yang keenam, wajib memakai APD, meliputi masker, kemudian nurse cap, kemudian gaun, kemudian sendal, dan yang terakhir sarung tangan apabila diperlukan. Kemudian yang ketujuh, dilarang masuk ruang isolasi bagi petugas maupun penunggu apabila mengalami gejala-gejala infeksi seperti demam, kemudian mual, kemudian muntah, kemudian ada diare, kemudian ada batuk, nyeri telan, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu batasi petugas maupun penunggu yang masuk ke ruang isolasi. Jadi di sini kita memang membatasi petugas yang masuk ke ruang isolasi maupun penunggu yang masuk ke ruang isolasi, di mana satu pasien ini hanya bisa ditunggu oleh satu penunggu saja. Yang kedelapan, orang yang baru saja menjalani imunisasi virus aktif dilarang masuk ruang isolasi. 9. Pasien diperkenankan makan masakan dari rumah dengan syarat harus dimasak sempurna. Pasien dilarang makan makanan setengah matang, misalnya seperti sate yang dibakar setengah matang. Kemudian pasien juga boleh makan buah-buahan, tapi harus dalam kondisi utuh, kemudian buah dicuci dengan baik dan dikupas. Di sini kita melarang pasien untuk makan buah-buahan potong. Misalnya buah-buahannya dijual di pasaran. Yang 10 yaitu dilakukan pemeriksaan darah rutin setiap 2 hingga 3 hari sekali, atau di sini sesuai dengan kebutuhan. Kadang kalau di ruang isolasi kita ada program transfusi. Jadi untuk pemeriksaan darah rutin kita tidak terpancang pada 2 atau 3 hari sekali. Kemudian yang 11, bunga segar dan tanaman tidak boleh berada di ruang isolasi. 12, pasien boleh membawa barang-barang pribadi seperti ponsel, buku, laptop, dan lain-lain. Tapi sebelum barang-barang itu dibawa masuk ke ruang isolasi, harus dibersihkan dengan alkohol 70%. Ini adalah contoh APD yang wajib dipakai saat masuk ke ruang isolasi. Jadi yang pertama yaitu baju, kemudian masker, kemudian yang ketiga yaitu nurse cap atau penutup kepala, kemudian yang keempat adalah sendal isolasi atau alas kaki. Di sini idealnya alas kaki adalah yang tertutup. Kemudian penggunaan sarung tangan pada ruang isolasi itu bila pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, untuk APD bagi penunggu ini wajib diganti tiap 24 jam sekali.
Demikian tadi yang bisa kami sampaikan sedikit tentang perawatan pasien di ruang isolasi tekanan positif. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa konfirmasi langsung ke ruang kasuari lantai 4. Mohon maaf bila ada salah kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.